Bagaimanakah sebaiknya kita bertindak sebagai murid yang belajar? Dan bagaimanakah sebenarnya tugas guru sebagai penyampai pesan atau penyampai ilmu? Bila kita membuka Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30-35, di situ tertera tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Di situ tertulis bahwa Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama benda. Ini yang membuat Adam memiliki keunggulan dan kecerdasan berpikir dibanding para makhluk Allah lainnya. Nabi Adam menjadi murid pertama. Di antara para penghuni surga, hanya Nabi Adam yang diajarkan ilmu, adab dan ilmu. Sementara makhluk lain tidak diajarkan. Lalu tibalah hari evaluasi, di mana para makhluk surga diminta untuk menyebutkan benda-benda yang ditunjukkan. Apa nama benda-benda tersebut? Dan hanya Nabi Adam yang mampu menjawab pertanyaan tersebut. Malaikat dan makhluk lain termasuk iblis tidak mampu menyebutkan nama-nama benda yang ditunjukkan. Karena mereka kecuali Adam tidak diajarkan ilmu pengetahuan. Karena tugas mereka hanya untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu mereka hanya diajarkan untuk bertasbih dan bertahmid. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam. Mereka sujud bukan karena kekuasaannya dan bukan juga karena hartanya, melainkan karena keunggulan ilmunya. Allah memerintahkan mereka bersujud untuk menghormati orang yang berilmu. Dengan contoh, para penghuni surga diminta menghormati Nabi Adam karena ketinggian ilmunya, maka kita dapat juga mencontoh bahwa bukan harta benda yang menyebabkan seseorang dihormati, melainkan karena ilmu yang dia punya. Hanya iblis yang tidak menuruti perintah. Mengapa kamu tidak menuruti perintahku untuk sujud kepada Adam? Lalu iblis menjawab, menurut iblis yang tercipta dari api, maka kedudukan iblis lebih mulia daripada makhluk yang diciptakan dari tanah. Menurut iblis, kehormatan seharusnya didapat dari asal-muasal penciptaannya. Dan dia berpikir bahwa api lebih mulia daripada tanah. Bantahan iblis itu tertera dalam surat Al-A'raf ayat 13. Karena tidak menuruti perintah Allah, maka Allah mengusir iblis dari surga. Berdasarkan isi kandungan Al-Quran tersebut, dapat kita pelajari bahwa suatu peraturan harus ditaati. Kalau kita tidak mentaati suatu peraturan, maka konsekuensinya harus ditanggung sesuai dengan kesalahannya. Berdasarkan kisah Nabi Adam itu, maka kita dapat mempelajari bahwa kedudukan yang sangat tinggi bagi orang yang berilmu. Rasulullah menyebutkan bahwa keutamaan orang berilmu dibandingkan ahli ibadah adalah seperti bulan purnama atas seluruh bintang di langit. Karena ilmu bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, melainkan memberi kemaslahatan bagi masyarakat luas. Orang yang berilmu, berdasarkan kisah Nabi Adam tersebut, adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Bukan orang yang memiliki ijazah atau sertifikat. Orang yang memiliki sertifikat atau ijazah belum tentu merupakan orang yang berilmu. Seperti Nabi Adam yang dapat menjawab semua pertanyaan, tapi tidak diberi sertifikat atau tidak diberi ijazah. Tapi diberi penghormatan. Dalam suatu hadis dikatakan, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis yang lain mengatakan bahwa belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Berilmu sebelum kamu beramal atau beraktivitas. Jadi sebelum memiliki ilmu kita harus belajar dulu seperti tertera dalam Al-Quran tentang Nabi Adam yang diajarkan nama-nama benda serta kosakata. Maka ketika Nabi Adam diminta untuk berbicara menyebutkan benda-benda yang ditunjukkan kepadanya yang tidak dipelajari oleh malaikat, maka beliau dapat menyebutkan benda-benda hasil belajarnya itu. Pada saat Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah, tujuannya bukan untuk cari kerja, tapi untuk bekerja sebagai pemimpin di bumi Allah. Itulah tujuan ilmu yang diajarkan, agar Nabi Adam mempunyai bekal yang mumpuni ketika menjadi khalifah nantinya. Karena tujuan akhir dari pembelajaran yang diberikan itu untuk menjadi pemimpin di bumi Allah, maka Allah mengajarkan Nabi Adam tata krama atau adab, selain ilmu. Adab yang memiliki aturan tak tertulis, tapi harus dipatuhi. Bila melanggar aturan, harus terima konsekuensi akibat dari pelanggaran tersebut. Aturan yang disampaikan di awal, dalam aturan tersebut ada larangan kepada Adam agar tidak memakan buah terlarang. Sedang, selain buah terlarang itu, semua boleh dia makan. Namun, Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar satu-satunya larangan Allah tersebut. Dan konsekuensinya, sama juga seperti iblis, beliau berdua diusir dari surga. Tetap aturan harus ditegakkan, meskipun hanya melanggar satu kali, tapi akibatnya sangat fatal. Terusir dari surga dan diturunkan ke bumi secara terpisah lokasi. Kisah Nabi Adam ini
dapat kita terapkan saat kita menjadi guru atau saat kita menjadi murid. Allah telah mencontohkan bahwa awal dari belajar adalah mengenalkan nama-nama benda beserta kosakatanya. Mengapa nama benda yang diajarkan? Bukan baca, tulis, hitung, atau calistung. Mari kita cermati bersama. Menghafal nama-nama benda di awal pembelajaran bukan sesuatu yang mudah. Barangkali dari kisah Nabi Adam belajar adab dan ilmu itulah yang menginspirasi Jean Piaget, seorang ahli botani yang mengubah objek penelitiannya dari tanaman ke peneliti anak. Kapan atau pada usia berapa seseorang belajar adab dan kapan seorang dapat diajarkan ilmu? Berdasarkan teori perkembangan dari Jean Piaget yang mungkin terinspirasi dari kisah Nabi Adam, wallahu alam. Seorang anak belajar pertama kali melalui panca indera dan sentuhan fisik. Anak dikenalkan dengan objek permanens, bahwa benda tetap ada meskipun tak terlihat. Jadi, bukan diajarkan calistung atau pura-pura calistung. Nanti barulah, seiring dengan perkembangan mental dan pemikirannya, diajarkan simbol, itulah calistung. Simbol yang berupa kata-kata dan gambar untuk mempresentasikan objek nyata. Ketika seorang anak dikenalkan pada suatu hal yang baru, maka dimulainya dengan menghafal atau memorizing. Setelah hafal, barulah ditingkatkan menjadi understanding. Tetapi memorizing dan hafalan tetap diberikan dengan objek-objek baru. Sebelum akhirnya dia mampu mengaplikasikan ilmunya. Dan guru memberikan dorongan yang tepat pada waktu yang tepat. Memberikan dorongan tidak sama dengan memberi penjelasan panjang lebar. Karena bila penjelasan akan mudah dilupakan. Tapi bila memberi contoh dalam perbuatan itu akan segera dipahami dan diaplikasikan. Allah telah memberikan ilmunya melalui surat Al-Ma'idah ayat 31. Cara memberikan contoh. Tanpa perlu penjelasan. Seperti ketika salah seorang putra Nabi Adam terbunuh. Dan sang putra yang satunya lagi tidak tahu apa yang harus diperbuatnya terhadap jasad saudaranya. Untuk memberitahu apa yang harus dilakukannya, Allah mengirim 2 ekor burung gagak yang berkelahi hingga 1 ekor diantaranya mati. Burung gagak yang masih hidup lalu menggali tanah dan setelah tanah itu berlubang, burung gagak yang sudah mati itu didorongnya ke dalam lubang tersebut. Kemudian lubang itu dia tutup kembali dengan tanah. Dalam penyesalannya, putra Nabi Adam tersebut melihat cara burung gagak menguburkan yang sudah mati, lalu ia meniru perbuatan burung gagak itu. Dia baru mampu meniru karena belum punya pengetahuan tentang hal itu sebelumnya. Meskipun Allah memberi contoh dengan mengirim burung gagak, putra Nabi Adam dapat terinspirasi dari kejadian tersebut. Mungkin ini ya, mungkin pepatah Minang yang berbunyi, alam tak kambang jadikan guru. Nah mungkin itu juga terinspirasi dari kisah putra Nabi Adam yang meniru burung gagak. Wallahu alam. Kalau kita mempunyai tujuan menjadikan seorang anak berhasil, maka kita bisa meniru kisah Nabi Adam. Adab ditegakkan, ilmu diberikan secara bertahap.